Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru pembimbing yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-temanku semua yang berbahagia, serta seluruh hadirin rahimakumullah. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga senantiasa ditetapkan kepada uswatun hasanah kita, sang pembawa cahaya kedamaian, baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi. Hadirin rahimakumullah, begitu banyak pemimpin dunia dan agama yang kagum dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mantan Presiden Jerman Christian Wolff ketika berkunjung ke Indonesia tahun 2011 sangat terkesan dengan semboyan tersebut yang mampu menyatukan berbagai suku dan agama untuk bisa hidup bersama. Namun sayang hadirin, kekaguman dunia internasional kini tinggal kenangan, sebab seringkali perbedaan suku, bangsa, bahasa, agama, adat dan istiadat saat ini sering menjadi pemicu dan pemacu lahirnya fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan, bahkan perpecahan yang mengikis habis nilai toleran. Betul hadirin? Izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Peran Moderasi Beragama dalam Memperkokoh Toleransi dan Kerukunan Bangsa Indonesia. Moderasi beragama adalah sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Dalam bahasa Arab, moderasi beragama diartikan sebagai sikap adil dan seimbang. Pada jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fahri dan Ahmad Zaituni dengan judul Moderasi Beragama di Indonesia yang terbit tahun 2019 dijelaskan bahwa dalam konsep Islam, moderasi beragama ditunjukkan dengan sikap tawazun, berkeseimbangan, iktidal, lurus dan tegas, tasamuh, toleransi, musyawarah, egaliter, surah musyawarah, kita sadar bahwa takdir Allah menciptakan perbedaan bukan untuk saling bermusuhan, namun untuk saling melengkapi dan saling kenal mengenal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat juz 26 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Sadaqallahul
Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha tahu. Hidup di Indonesia dengan komunitas internasional yang beberapa di antaranya beda suku, budaya, bahasa, agama, dan keyakinan. Jika kita tidak melakukan jujur dalam bersikap, maka yang akan terjadi saling berbenturan sehingga lawan menjadi konflik dan perpecahan. Ada sebuah cerita yang tertulis di dalam kitab Arisalah Abu Syairiyah, yaitu kitab kesayangan Syekh Kiai Haji Maimun Zubair, yang menyampaikan bahwa kakeknya dapat ijazah dari Sayyid Umar Sato, kakaknya Sayyid Abu Bakar Sato, peranan kitab I'anatul Talibin. Pada suatu saat Nabi Ibrahim AS kedatangan tamu dari golongan Majusi, golongan penyembah api. Suara berbunyi. Lalu Nabi Ibrahim menghampiri dan mempersilahkan masuk. Pada saat itu, Nabi Ibrahim ingin menyuguhkan makanan kepada tamu tersebut dengan syarat ia harus masuk Islam. Lalu tamu itu putus asa dan pergi dari Nabi Ibrahim. Setelah tamu itu pergi, Nabi Ibrahim mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu berusia 50 tahun. Dia hidup atas dasar saya beribadah. Allah, saya yang Tuhan saja memberi makan kerja 50 tahun tanpa syarat harus masuk Islam. Kenapa? Kamu yang baru sekali dimintai makan sudah mensyaratkan masuk Islam. Nabi Ibrahim kejar. Dan yang paling mari makan di rumahku. Lalu orang Majusi itu bertanya, kenapa kamu kepikiran? Saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, bagaimana kondisi di Indonesia sekarang, kondisi di lingkungan kita sekarang, kondisi hati kita sekarang? Apakah sudah bisa bertoleransi dengan mereka yang tidak seagama dengan kita? Bagaimana dengan mereka yang tidak mau berteman dengan orang Muslim? Yang lebih parah lagi, sebagian dari mereka beranggapan bahwa yang semakin itu layak untuk diperangi, dengan kali menyingkirkan mereka itu bagian dari jihad. Kasus global tahun 2002 merupakan tragedi terorisme terburuk dalam sejarah Indonesia. Berdasarkan data dari Detik News, tertanggal 12 Oktober 2022 di kawasan Kuta Bali menewaskan 202 orang. Insiden bom kembali terjadi di Hotel JW Majar Jakarta, menjadi simbol ancaman terhadap keamanan bangsa yang dapat merusak kerukunan lintas umat beragama dan etnis. Setiap aksi teror di luar negeri merupakan peringatan betapa pentingnya menanamkan nilai moderasi beragama, mencegah radikalisme dan memperkuat solidaritas antar warga demi mengantisipasi tragedi serupa terjadi. Kerusuhan Sampit di Kalimantan Tengah adalah contoh nyata konflik horizontal berbasis suku yang menyadarkan bangsa akan perlunya membangun kecepatan komunikasi dan saling pengertian antar kelompok masyarakat. Tanpa sikap toleransi dan pemahaman moderasi beragama, keberagaman itu menjadi sumber konflik, bukan menjadi kekuatan pemersatu bangsa yang besar. Dari semua peristiwa tersebut mencoreng citra Indonesia di mata dunia dan menunjukkan dampak kehancuran yang ditimbulkan oleh tingkat dan ekstremisme, menjadi tanda kegagalan menjaga toleransi dan saling menghormati. Yang lebih lagi, tidak hanya mereka yang berbeda suku dan agama, kita sendiri yang masih sama Muslim sering terjadi pertengkaran karena berbeda aliran. Masih ada yang mengkafir-kafirkan orang-orang yang tidak sealiran. Tentu ini sangat membahayakan bangsa Indonesia. Teman-teman semua, inilah awal dari sebuah perpecahan. Lalu bagaimana dengan konsep bahwa hadirnya agama Islam itu sebagai rahmatan lil alamin? Kita semua bahwa berdiri dari mereka memiliki toleransi yang tinggi antar umat beragama, walaupun mereka memiliki keyakinan yang berbeda, tetapi
tapi mereka tetap bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Ada salah satu tokoh muda ternama di Indonesia adalah Gus Dur. Siapa yang tidak kenal dengan Gus Dur? Bahkan orang-orang non-Muslim pun mengenalkan Gus Dur. Kenapa? Karena beliau tokoh agama Islam. Beliau menegaskan bahwa agama Islam itu bukan agama teroris, bukan penyebar kerusuhan, bukan agama radikal. Yang agama semua bahwa agama Islam itu menyebar kedamaian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beragama secara modern menjadi kunci kemaslahatan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Seseorang bisa bertoleransi dan bermoderasi dengan baik itu karena memiliki ilmu. Nah, jadi ilmu kita bisa bersikap. Jadi, jika kita sudah memiliki referensi yang cukup tentang toleransi, insya Allah kita hidup di mana saja bisa bertoleransi dengan cerdas dan bijak. Karena toleransi itu ajaran dari agama sesuai yang disampaikan oleh Gus Dur. The Bible once knowledge, the greater the tolerance. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar rasa toleransi. Kenapa dengan toleransi dan moderasi beragama? Jawabannya ada pada sabda Rasulullah SAW. Ini Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Subilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul adyani ahabbu ilallahi azza wa jalla. Agama mana yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Qala al-hanifiyyah as-sam'ah. Agama yang harus kita pelajari. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, Bair dan Al-Basyair Al-Islamiyah 1989, jilid 1 halaman 108. Hadirin rahimahullah. Dengan toleransi kita mampu saling menghargai. Dengan toleransi kita mampu saling menghormati. Dengan toleransi kita mampu saling mencintai. Indonesia yang penuh dengan kedamaian untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan kita sebagai generasi muda untuk bisa terus menjaga keutuhan dan kedamaian bangsa ini. Karena bagi saya, bagi guru-guru saya, bagi dewan juri semua yakin bahwa NKRI harga mati merdeka. Ya. Indonesia merah darahku, putih tulangku, Bersatu dalam semangatmu, Indonesia. Banggaku, teman hariku, dalam semangat. Gebiar cinta, langit cinta. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jika ada kebenaran dari apa yang saya sampaikan, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, itu semata-mata dari kelemahan saya. Pagi-pagi sarapan nasi, saya makan nasi padang. Mari kita menjadi siswa yang berprestasi. Terima kasih para juri. Semoga saya jadi pemenang.